kamu yakin mau melakukan ini? Tekad aku udah bulat, Bu. Yakin kamu mau merantau? Ya, Bu, aku harus mencari jati diriku sebagai seorang pria. Ibu paham, Tapi apa? Aku tuh nggak pernah deh, kamu udah gede di sini. tapi kamu emang masih SMP, masih Tontonlah film sesuai umurmu. Hidup seringkali tidak adil. Ada yang lahir dalam kemewahan, ada yang tumbuh dalam kekurangan. Namun, satu hal yang tidak pernah membedakan yaitu luka. Luka bisa datang kapan saja, tanpa melihat kaya atau miskin. Hei mas, dari mana aja sih? Jam segini baru pulang, kerjaannya keluyuran mulu. Apa sih kamu kerjanya marah-marah mulu? Udah tahu aku baru pulang kerja. Apa sih mas? Aku gak marah-marah, cuma ngebilangin aja. Emang nyatanya gitu? Rofik, anak dari keluarga berada. Tampak berkuasa seringkali menjadikan kelemahan orang lain sebagai bahan tawa. Tapi di balik senyumnya, ia menyimpan rumah yang retak, orang tua yang berpisah, dan jiwa yang kesepian. Senyumin aja, orang tuanya gue bahagia. Najwa, kamu udah isi formulir beasiswa kan? Udah Bu, tapi kayaknya saingannya banyak banget deh. Gak apa-apa, yang penting kamu udah usaha. Ibu doain, kamu lancar semuanya. Bu, ada uang nggak? Aku butuh buat bayar bengkel. Aku habis jatuh pakai motor teman. Pak, kita lagi pas-pasan. Nanti ya ibu cari. Sekarang tunggu Najwa berangkat dulu. Dan di sini ada Najwa. Ia adalah anak yang sederhana, pendiam, dan hidup dalam keterbatasan. Dia anak tunggal yang setiap harinya berjuang bersama ibunya. Ia sering menjadi sasaran ejekan, bukan karena salah, tapi karena berbeda. Namun, luka itu tak membuatnya menyerang balik. Ia lebih memilih untuk bertahan. Lu kan ninggalin gua sih? Dari tadi gue tuh nunggu di parkiran tahu. Iya maaf, aku nggak tahu. Tahu Bagi teman-teman. Bro, jadi kelas musim banget. Dosen ngejelasin gue nyemangat. Parahnya lagi, baru matkul pertama. Udah ada tugas presentasi aja coba. Ya elah, tugas itu kan gampang. Berpaksa dikit, beres. Gue sih lebih mending nongkrong daripada diam di kelas. Setuju. Kuliah itu kan cuma formalitas, yang penting lu punya circle sama punya nama. Tapi kalau sering bolos, bisa kena SP kan? Bener nggak? Tenang aja. Gue udah biasa bikin guru sekolah dulu gue pusing. Dosen, gampang lah. Asal lu pede, dunia ngikut sama lu. Lihat tuh anak kamu tuh.
kuliahnya nggak bener, kerjaan nongkrong, pulang malam terus. Aku udah sering ingetin dia, Mas. Kamu pikir aku diam aja? Lah kan itu emang udah tugas kamu. Kamu biarin dia seenaknya. Kamu ngurusin aja nggak bener itu. Kamu pikir kuliah itu murah? Aku capek kerja dari pagi sampai malam demi untuk mengkuliahin dia. Terus semuanya harus nyalahin aku sekarang. Ah udah capek gue. Dasar laki-laki gak bertanggung jawab. Ngapain lu ngelamun? Mikirin siapa lu? Mikirin cewek? Enggak lah. Gue lagi mikirin siapa yang jadi pacar kita nanti. Wah, sakit banget perut gua gara-gara tadi ketawa. Iyalah. Lihat muka Jack aja tadi udah ngacak. Gimana ini? Jatuh lagi motornya. Itu motor lu bukan, Jack? Iya motor gua. Woi, lu apain motor gua sampai kayak gini? Ya, maaf kan nggak sengaja. Gue gak mau tahu, pokoknya lu harus ganti rugi. Emang berapa kah kalau ganti rugi? Gimana kalau sebagai ganti rugi lu jadi teman baik gua? Setuju nggak? Soalnya lihat motornya aja rusak kayak gitu. Masa iya nggak ganti rugi? Nah, berarti kita punya teman baru nih. Yoi. Bro, besok pagi gue tunggu di taman. Wah, udah dulu dong. Enak banget kan kamu diemin aku. Kan kita awal dulu ngobrol banget. Tapi kamu malah ribut sama orang sendiri. Iya. Tadi PKS deh. Mereka emang kampus kita ya? Ya pastilah, ini kan kafe dekat kampus. Tapi itu geng yang famous di kampus bukan sih? Lihat dulu dong, kamu juga pasti kenal deh. Mana gak? Kayaknya kamu salah lihat. Udah, kita pindah tempat aja yuk. Kita kan udah lama di sini. Ah, kamu mon? Ya udah, ya udah. Lu pada kemana ya mereka ya? Gue belum datang sih. Ya udah, gua aja dulu dah. Jack, bukannya lu ada janjian ya sama Batak? Wah iya lupa lagi gua. Lah, pasti anak itu udah nunggu lama. Pasti kasihan banget. Lu gimana sih, Jack? Katanya teman baik. Gak jelas sih, Jack. Boy. Sorry gue lama ya tadi gue ke distrik dulu tugas. Oh iya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong lu pinter ngerjain tugas. Siap. Ya lumayan sih. Emang kenapa?
Wah, iya, Pata. Ternyata lu pinter juga ya. Boleh kali ngerjain tugas gua. Yaudah deh, sini aku bantuin deh. Nih, Fata, tugas gue boleh dong kerjain. Sekalian juga dong, tugas gua, Pata. Ya, sekalian tugas gua dong. Bukunya mana sini? Punya gue juga dong. Oke. Sorry ya. Gue lapar, mau ke kantin dulu ah. Mau ikut ah? Juga ikut lah. Gua juga. Ya, pada pergi gimana sih? Ya udah nggak apa-apa lah. Udah sarapan belum? Belum, Bu. Aku hari ini ada wawancara demo aku. Semangat ya. Semoga semuanya lancar sampai selesai. Iya, Bu. Doain aja semoga lancar. Halo. Selamat pagi, ini dari Panitia Demo Kampus. Kami ingin menginformasi wawancara Anda hari ini pukul 10. Hah? Wawancara? Wawancara apa, Pak? Saya daftar apa-apa? Data Anda terdaftar atas nama orang tua Anda, Pak. Emang orang tua ya? Kira gue gak berguna kali. Udah, gue berangkat buat betulin semuanya. Baik, terima kasih kepada saudari Najwa. Ditunggu saja informasi lebih lanjutnya. Nantinya akan dikabari oleh rekan saya. Si Najwa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Mau keluar deh, biar gue bisa batalin semuanya. Anjir, datang juga banget. Baju berat begini dah nongol. Iya nih, diam aja lah banyak orang emang bisa. Oh iya, gue belum sarapan nih. Jadi sekarang, lu yang beliin sarapan buat gue. Pokoknya lu nurut aja ke pesan. Kalian ngapain sih kerjaan kalian kayak gini terus? Dia salah apa sama kalian? Apa gunanya sih? Lah, lu siapa? Mau jadi pahlawan dia? Emangnya lu sahabat apa sih? Lu itu cuma kutu buku, tahu gak? Udah, diam aja nggak usah ikut campur urusan kita. Aduh, bannya bocor lagi. Mana bengkelnya jauh, di mana ya?
Kan, apa gue bilang tadi? Udah gue campur urusan gue, rasain lu sendiri. Woi, lu kalau jangan lihat-lihat dong. Lu gak tahu ini jaket harganya berapa? Lu, aku minta maaf. Ah, udahlah. Gue gak butuh minta maaf dari lu. Aku tahu kalau aku gak mampu, tapi jangan bawa orang tua. Maksudnya bokap lu yang suka judi itu. Kamu jangan asal ngomong, kamu tuh gak tahu yang sebenarnya. Kata siapa gue gak tahu. Nih, lihat. Guys, mau lihat gak ada video viral baru di sini? Wah, jackpot nih. Kayaknya malam ini rezeki gua. Ah, yang bener lu. Bisa kali traktir kita-kita. Santai aja, asal gak ada yang curang. Aman aja. Iya nggak? Iya dong. Lu najwa ya? Kenapa, ada apa ya? Lu najwa kan? Kenapa sih? Lu selalu ngindar mulu dari gue. Gue gak sejahat yang lu pikirin. Sumpah, dulu itu emang gue salah. Maaf, aku ada perlu harus pergi. Pulang. Kasih kemana? Gak masuk ya, Lizi. Iya. Akhirnya tugas kita beres juga ya, bro. Iya, sumpah tuh ada malam dan satu itu. Bener enggak? Kita tugasnya udah aku beresin semua. Cepet juga kalau kerjanya. Lumayan juga nih kalau nyanyi sendiri pasti jeblok. Aku senang bisa bantu, yang penting tugasnya nggak ada tekan boleh. Iyalah. Kan lu emang harus bantuin teman kan? Woi, Mata! Lu gimana sih ngedain tugasnya kemarin? Tadi kan udah dikasih. Nih, terkas lu. Semua lagi hancur gara-gara lu. Lu udah dikerjain sesuai petunjuk. Mungkin salah dikit aja. Iya, gara-gara lu semua tugas harus direvisi. Dah, kalau sekarang lu jangan bantuin kita lagi. Lu bikin repot tau gak? Kamu kenapa sih mau disuruh mereka? Mereka tuh gak anggap kamu temen loh. Mereka cuma manfaatin kamu doang. Betul. Aku cuma pengen mereka suka sama aku. Teman sejati itu gak nyuruh kamu kerja buat mereka. Kalau kamu terus diem, mereka bakal terus-terusan ngerendahin kamu. Ada titipan buat kamu. Titipan dari siapa? Gak tahu juga. Pokoknya penting buat kamu. Maaf, dari siapa? Dari siapa itu? Kan biasanya lu gak perlu beli jajanan. Aku juga gak tahu. Tadi tiba-tiba Kak Iza ngasih.
Ada tulisan maafnya tuh. Kok lu gak cerita sama gua sih? Aku juga gak tahu Resti tiba-tiba dapat. Awas loh, ada yang naksir tapi gak mau langsung. Bisa aja deh, tapi aku rasa maksudnya bukan aku. Lu serius mau ikutan organisasi? Mungkin iya, klub gue yang ngatur. Gue bisa apa? Ntar lu jarang nongkrong dong. Kan lu ketua gengnya. Lu jarang kumpul dong. Iya nih, aturan lu batalin aja, Robik. Udah lah, gak usah dibahas. Gue juga terpaksa. Tapi udah pengumuman. Lu keterima nggak? Pasti enggak lah, ya kan? Feeling gue juga gitu sih. Gue keterima. Apa? Serius? Bisa aja kali. Gua nggak nyangka, tapi nggak lu ambil kan? Lihat aja deh nanti. Pindah tempat ah. Tapi gue mau ke kantin dulu mau beli makan. Udah deh, lu nyusul aja. Lu kan udah wawancara kemarin. Gimana hasilnya? Keterima nggak? Keterima dong. Aku seneng banget akhirnya bisa masuk. Ya, kira gue nggak keterima. Kok gitu sih? Harusnya kamu seneng dong. Iyalah, cuma abisnya gue gak ada temen nongkrong lagi. Ya, kan nanti juga bisa kumpul lagi. Paling sebentar doang kegiatannya. Ya udah deh, ayo gue lapar banget nih. Akhirnya pulang juga. 1 hari mesti diomelin. Ayah, Kemana aja kamu? 2 hari nggak pulang. iya ya, Ropik capek di rumah, suasana gak enak. Ropik cuma butuh waktu sendiri. Waktu sendiri boleh, tapi hilang tanpa kabar. Telepon nggak diangkat, tuh ibu kamu nangis-nangis. Ya, tiap pulang ujung-ujungnya dimarahin terus. Pulang pagi salah, pulang malam salah. Ropik capek tahu. Duduk sini kita ngobrol. Ayah bukannya mau marahin kamu, tapi ayah cuma khawatir. Ayah cuma meminta maaf kalau selama ini rumah ini tidak nyaman untuk kamu. Ayah sadar gitu. Ayah sama ibu sering berantem. Kamu dengarkan semuanya. Ayah nyesel. Ayah belum bisa ngatur emosi. Dan ayah tahu kalau itu berpengaruh buat kamu. Maaf ya nak. Iya ya, Ropik juga capek. Kuliah, mau istirahat. Tapi malah denger ibu sama ayah berantem. Makanya Ropik sering di luar. Ayah ngerti, dan ayah nggak mau kamu jadi seperti ayah, gampang marah, emosian. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ayah nggak mau kamu melampiaskan emosi ke orang lain. Kamu itu udah besar, harusnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya ya, Ropik juga minta maaf. Sering pulang malam dan juga hilang tanpa kabar. Yaudah, kita perbaiki bareng-bareng ya nak. Udah, Ropik mau istirahat dulu ya. Apa yang ayah bilang tadi, jangan melampiaskan emosi ke orang lain. Selama ini gue selalu nyalahin keadaan, rumah ribut, orang-orang sekitar, situasi. Padahal emosi itu asalnya dari diri gue sendiri, dan gue malah ngeluarinnya ke orang lain, teman, orang kampus, siapapun yang lewat. Ternyata sikap itu berdampak gak cuma ke mereka, tapi ke hidup gue sendiri. Gue gak tenang, gue gak damai.
gue capek. Mungkin ini saatnya berhenti dari Rofik yang dulu dan mulai berubah. Lalu kenapa, Pik? Baru datang udah kusut aja tuh muka. Gue mau ngomong sama kalian, serius. Udah ngomong aja, penasaran nih gua. Sadar sekarang tentang diri gue sendiri yang suka ngebully orang, bercanda gak jelas, marah-marah gak jelas. Gue mikir ternyata sama ini gue hanya bikin diri gue semakin gak tenang. Gue bahagia dengan cara yang salah. Gue nyakitin orang cuman buat maksa kuat. Ya, kita emang kebablasan sih. Meskipun rame, tapi tetap gak bener. Kalau dipikir-pikir sih, iya emang lucu. Tapi dengan cara seperti itu bikin mereka sakit hati jadinya. Gue setuju. Emosi itu normal. Tapi kita ngeluarinnya jangan ke orang lain. Gue jadi inget kata bokap gue semalam, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau kita nyebarin emosi buruk, kita juga bakal dapat hal buruk. Gue gak mau kayak gitu lagi sekarang. Gue mau berubah. Jadi kalau kita bikin orang lain seneng, hidup kita jadi lebih damai gitu. Ya, dengan kita bersikap baik, kita akan mendapatkan ketenangan. Lebih worth it daripada kita marah-marah sembarangan. Setuju. Mulai sekarang kita nggak ada nindas-nindasan lagi. Kita saling dukung biar semuanya nyaman. Setuju banget. Yuk, kita sama-sama mulai berubah. Kasih ya, kita saling jaga satu sama lain. Kita saling ingetin biar kita jadi pribadi yang lebih baik. Berubah. Kak, aku cuma mau bilang maaf kemarin gara-gara aku kalian jadi dimarahin dosen. Udahlah, kita juga udah lupa soal itu. Iya, lagian itu salah kita sendiri kok nyuruh lu buat ngerjain. Sekarang mah mending lu nongkrong sama kita di sini. Gak akan nyuruh lagi kok. Tapi lu lain kali baca petunjuknya yang benar. Biar gak salah lagi. Tuh kan udah mulai lagi tuh si ketua geng bercanda lagi. Ternyata masih sama aja, gak pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar organisasi ini. Semoga kita bisa belajar dan berproses bersama serta saling support. Baik teman-teman, sekarang kali ini kita lakukan Itu Najwa bukan ya? Sini dulu, Wak. Aku mau ngomong.
Apa sih gak jelas banget? Mau ngomong sesuatu, Wak, tentang dulu waktu SMA. Akhirnya aku tunggu kalimat itu dari dulu, tapi ya udah ngomonglah, aku dengar. Aku mau minta maaf. Dulu aku sebodoh itu, membuli kamu, cuman buat dianggap keren. Aku gak sadar kalau itu ninggalin luka dalam itu. Kamu tahu Rafiq, luka itu bukan cuma karena kamu teriak atau ejek, tapi karena waktu aku jatuh semua orang nonton, termasuk kamu, dan gak ada yang bantu. Aku tahu, dan aku juga nyesel banget. Aku cuman mau mulai dari awal lagi. Aku bukan orang yang sama kayak dulu. Tapi waktu itu aku lihat kamu di taman, kamu masih ngeledek junior baru kan? Itu bukan maksud ngebully, coba bercanda, Wak. Bercanda buat kamu, tapi buat orang lain bisa jadi luka. Kamu bilang mau berubah, tapi bayangan masa lalu masih nempel di kamu. Tapi anehnya, aku sempat berpikir kamu udah berubah. Aku kira kamu yang ngirimin makanan itu sama surat-surat di lokerku. Makanan, surat, aku gak pernah ngirim apa-apa. Jadi, bukan kamu. Cuma kepikiran aja sih. Coba kalau waktu itu gue gak bodoh, mungkin dia gak sebenci itu sama gue. Lu ngomongin Najwa lagi ya? Iya, gue pengen minta maaf. Gue gak tahu harus mulai dari mana. Gue takut bikin semuanya makin aneh. Lu tuh kebanyakan mikir, kadang maaf gak perlu diucap, langsung dikasih isyarat kecil biar dia tahu nyesal. Maksud lu apa? Nah, kayak gini. Simple tapi jujur. Lah, lu serius mau ngasih itu ke dia? Enggak lah, gue gak bilang dari siapa, gue cuma titipin lewat anak kelasnya biar nyampe ke dia. Gila juga lu, Jack. Gila sih, tapi tulus. Kadang orang yang nyakitin gak punya keberanian buat ngomong, jadi biar gue aja yang bantuin. Udah tidur sana, ntar gue titip ini ke temen kelasnya Najwa. Makasih ya, bro. Santai, gue cuma bantu lo belajar ngomong pakai cara yang beda. Berarti itu Jackie, dia teman aku. Dia juga tahu aku nyesel sama kamu. Dia bilang, udah, biar dia yang ngebantuin aku minta maaf. Aku juga gak nyangka dia ngelakuin itu. Aku kira perhatian kecil itu tanda kamu berubah. Ternyata itu bukan kamu. Tapi rasa bersalahnya tetap di aku, Wak. Aku cuma gak tahu cara minta maaf yang bener kayak gimana. Jadi sekarang ini aku gak lewat surat, gak lewat makanan. Cuma aku yang benar-benar nyesel sama kamu. Mungkin aku belum bisa maafin sepenuhnya, tapi aku bisa mulai percaya sedikit demi sedikit. Cuma jangan bikin janji kalau kamu berubah, buktiin aja. Iya, Wak. Mungkin aku juga punya utang maaf ke dia. Kayaknya kamu banyak banget hutang deh, Rafiq.